pecahan bentuk persen. Nah, persen itu artinya per 100. Persen bisa diubah menjadi pecahan biasa dengan berpenyebut 100. Persen dilambangkan dengan lambang seperti ini. Misalnya, 20% sama dengan 20 per 100. Jadi 20 sebagai pembilang, kemudian 100 sebagai penyebutnya. Kemudian mengubah pecahan biasa atau campuran ke bentuk persen. Contohnya 1/5 berapa persen ya? Cara pertama yaitu diubah ke pecahan senilai dengan berpenyebut 100. Jadi kita tulis 1/5. Kemudian kita buat pecahan senilainya kali. Nah, ini hasil akhirnya harus berpenyebut 100. Maka untuk mencari bilangan di sini, kita cari 100, pembagian 100 dibagi 5. 100 dibagi 5. Berapa 100 bagi 5? 100 bagi 5 yaitu 20. Nah, 20 kita tulis di sini. Nah, kalau penyebut sudah dikalikan 20, 5 kali 20 yaitu 100, maka yang pembilangnya juga dikalikan 20. Jadi 1 kali 20 sama dengan 20. Jadi hasilnya 20 per 100. Langsung diubah ke pecahan persennya menjadi 20%. Cara yang kedua yaitu mengalihkan pembilang dengan 100%. Misalkan kita tulis 1/5, kemudian 1/5 kita kalikan dengan 100%. Nah, 100% ini dikalikan dengan pembilang 1. Maka menjadi 1 kali 100 bagi pecahannya 5 sama dengan 100. 1 kali 100, 100. Kemudian penyebutnya tinggal dipindah saja. Maka 100 dibagi 5 yaitu 20. Nah, ini langsung kita ubah ke persen, 20%. Jadi cara 1 dan cara 2 hasilnya adalah sama. Selanjutnya kita ubah pecahan campuran menjadi persen, bentuk persen ya. Ini kalau kita ketemu pecahan campuran, maka kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 1/2/5. Cara mengubahnya ke pecahan biasa yaitu ini penyebut kita tulis. Kemudian dari penyebut 5 kali 1. 5 kali 1 kemudian ditambah 2. Maka hasilnya 5 kali 1 yaitu 5 ditambah 2, 7. 7/5. Setelah itu kita ubah lagi seperti tadi ya, mencari pecahan senilainya dari 7/5. Nah, kita tulis lagi 7/5. Kemudian diubah ke pecahan senilainya berpenyebut 100. Nah, tadi kita sudah menghitung juga 100 dari perkalian 5 kali berapa hasilnya 100. Untuk mencarinya kita pakai cara pembagian. 100 dibagi 5 yaitu 20. Kalau kita tulis hasilnya ini di sini 20. Kemudian pembilangnya juga dikali 20. 7 dikali 20 yaitu 140. 140 per 100. Hasilnya 140%.
Selanjutnya mengubah pecahan desimal ke bentuk persen. Nah, ini untuk mengubah pecahan desimal ada dua cara. Yang pertama, mengubah bentuk pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Yang kedua, mengalihkan bentuk pecahan desimal dengan 100%. Nah, contohnya di sini 0,5 berapa persen gitu ya. Kita coba cara 1. Langsung kita tulis 0,5. 0,5 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 5/10. Kemudian kita ubah ke pecahan senilainya. Ini harus berpenyebut 100. Ingat berpenyebut 100 ya. Kemudian 10 dikalikan berapa? Hasilnya 100. Cara mencarinya yaitu 100 dibagi 10. 100 bagi 10 yaitu 10. Maka di sini kita tulis 10. Kalau kita sudah menemukan perkalian 10 kali 10 atau ini sudah ketemu 10, maka yang atas juga ditulis 10. Maka hasilnya 5 kali 10 yaitu 50. Nah, kalau sudah berpenyebut 100, langsung kita ubah ke persennya. Jadi 50%. Selanjutnya cara kedua, 0,5 kita ubah lagi ke pecahan biasa. Jadi 5/10. Nah, 5/10 ini langsung kita kalikan dengan 100%. Kemudian pembilang 5 dikalikan dengan 100. 5 kali 100, kemudian 10-nya kita tulis di sini penyebutnya. Dibagi 10. 5 dikali 100 yaitu 500. Kemudian dibagi penyebutnya 10. 500 dibagi 10, cara cepatnya kalau ketemu 0 ya, 0 dengan 0 kita coret saja. Nah, sudah menjadi 50%. Maka cara 1 dan cara 2 hasilnya sama. Ya, contoh kedua, 2,18 kita ubah ke pecahan persennya berapa? Dengan cara 1, yaitu ingat tadi dengan pecahan, mengubah pecahan senilainya. Kita tulis 2,18. Nah, ingat untuk mengubah ke pecahan biasa, yaitu kita lihat saja koma di belakang koma, yaitu berapa angka? 2 angka. Kalau 2 angka di belakang koma, artinya itu berpenyebut 100. Ya, ingat 2 angka di belakang koma, maka pecahannya berpenyebut 100. Sudah, kita langsung tulis angkanya yang pembilangnya 218. Kemudian nah 218/100. Nah, ini artinya sudah berpenyebut 100, maka langsung kita ubah ke persennya. 218 atau 218%. Cara keduanya yaitu mengalihkan dengan 100%. Langsung dikalikan. 2,18 dikali 100%. Langsung kita kalikan 218. Nah, ini kita lihat di belakang koma yaitu ratusan ya. Per 100 dikali 100. Maka ini sudah coret saja 100-nya. Jadi 218 dikalikan 1 yaitu 218%. Jadi cara 1 dan cara 2 hasilnya sama. Lanjut, mengubah bentuk persen ke pecahan biasa atau campuran. Nah, untuk mengubah persen ke pecahan biasa atau campuran, tulis bilangan sebelum tanda persen menjadi pembilang pecahannya
dan 100 menjadi penyebutnya. Ingat, 100 sebagai penyebutnya. Contohnya 20%. Nah, maka ini berapa? Tadi kalau ke bentuk persen yaitu berpenyebut 100. Langsung kita tulis penyebutnya 100. Maka yang atas 20. 20 per 100. Ini pecahannya bisa kita sederhanakan. Kita tulis lagi pembilangnya 20. Kemudian penyebutnya 100. Kita bagi dengan angka yang habis dibagi 20. 100 juga bisa dibagi angka yang sama dengan pembilangnya. Ini bisa dibagi 20, 100 juga bisa dibagi 20. Maka hasil pecahan biasanya setelah disederhanakan yaitu 1/5. Contoh selanjutnya yaitu 150%. Nah, ingat persen itu berpenyebut 100. Kemudian 150 kita tulis saja langsung di atas atau pembilangnya sebagai pembilang. Nah, ini bilangannya 150 per 100. Kita sederhanakan dulu dengan cara membagi. Membagi bilangan yang sama. 150 dan 100. Ini sama-sama bisa dibagi. Habis dibagi angka 50. Kalau atas dibagi 50, bawah juga dibagi 50. Maka hasilnya 150 dibagi 50. Kalau ada 0, ini juga ada 0, kita coret saja. Tinggal 15 dibagi 5, yaitu 3. Kemudian ini juga ada 0-nya ya. 0 kita coret dulu. Jadi tinggal 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 yaitu 2. Nah, ini pembilang dan penyebut. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Maka ini kita ubah ke pecahan campuran. Menjadi 3 dibagi 2. 3 bagi 2 yaitu 1. Sisanya yaitu 1/2. Nanti kalau dikalikan, pecahan campuran ini hasilnya sama dengan 3/2. Selanjutnya mengubah bentuk persen ke pecahan desimal ya. Bentuk persen diubah ke bentuk pecahan desimal yaitu dengan cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa dulu, kemudian diubah menjadi bentuk pecahan desimal. Ingat, diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kita kasih contoh, misalkan 18%. Nah, ingat kalau ada persen, maka berpenyebut 100. Nah, ini pembilang. Sebagai pembilang 18 ini kita tulis aja di atasnya. 18 per 100. Yaitu pecahan desimalnya 0,18 karena di belakang koma yaitu 2 angka. Kalau 2 angka di belakang koma, maka artinya itu per 100. Selanjutnya, misalkan 32%. Ya. Maka sama seperti contoh di atasnya. Ingat, persen itu per 100. Penyebutnya per 100, kemudian ini 32. Pecahan desimalnya sama, seperti yang tadi mengubahnya 0,32.